Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas potensi dari beberapa saham yang ada di IHSG ketika peperangan antara Israel dan juga Iran semakin memanas. Sebelumnya, disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So, silahkan simak sampai akhir. Kita kembali mendapati pemberitaan bahwa Israel sedang bersiap-siap untuk menyerang Iran secara besar-besaran. Dan sejauh ini ancaman dari Israel itu selalu terbukti. Dan kita pun melihat bahwa serangan Israel ini juga ya seringkali mengenai fasilitas umum, salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Jadi memang peperangan yang terjadi di Timur Tengah akan sangat berdampak, bukan hanya untuk perekonomian tapi juga dari sisi kemanusiaan. Dan yang paling kita khawatirkan sebagai investor adalah ketika peperangan yang sedang terjadi ini mengenai fasilitas minyak bumi yang ada di Iran sana. Dan kita pun melihat bahwa harga minyak dunia yaitu crude oil WTI hari ini mengalami kenaikan 1,3% di level 70 USD per barrel. Sedangkan untuk Brent oil juga mengalami kenaikan yang sama 1,16% di 75 USD per barrel. Jadi harga minyak dunia ini seringkali ya mengalami kenaikan kembali, itu juga akan berdampak terhadap ekonomi, tapi penyebabnya adalah biasanya karena terjadi peperangan ya guys ya di Timur Tengah seperti itu. Nah, kita pun sebenarnya sudah sempat guys ya membahas ada beberapa faktor ya sentimen yang bisa menurunkan IHSG. Yang pertama adalah terjadinya peperangan di Timur Tengah, lalu yang kedua adalah perang antara Rusia dan juga Ukraina, yang ketiga adalah terkait dengan stimulus ekonomi Cina, yang keempat adalah ekonomi Indonesia sendiri yang juga ya seringkali mengalami deflasi, dan yang kelima adalah Black Swan event atau hal-hal yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Di sini kita sebut sebagai Black Swan event. Jadi IHSG ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi seasonality ya, memang IHSG ini probabilitas kenaikan di bulan November itu cukup rendah ya. Probabilitas kenaikannya hanya 43%, jadi tidak menutup kemungkinan IHSG di akhir Oktober dan juga sampai akhir November berpotensi mengalami penurunan guys ya menjelang window dressing nanti. Apakah nanti window dressingnya akan ada atau tidak ya guys ya, tapi tetap kita akan memegang saham-saham dengan fundamental bagus seperti itu. Nah, jadi meskipun IHSG ada berpotensi turun guys ya, terutama di bulan Oktober dan juga bulan November ini karena adanya ketidakpastian global dan juga beberapa faktor lainnya yang tadi sudah sempat kita bahas, tapi akan ada saham-saham yang kenaikannya itu mengikuti harga komoditasnya. Salah satunya adalah saham-saham oil and gas guys ya, yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah Medco. Medco saya pantau memang di 2 hari terakhir ini mengalami kenaikan guys ya, meskipun tidak terlalu tinggi, tapi kenaikan ini menjadi pertanda bahwa harga minyak dunia bisa saja mengalami kenaikan kembali. Jadi untuk PT Medco Energy International Tbk hari ini mengalami kenaikan 1,89% di harga Rp1.345 per sahamnya. Dan untuk saham Medco, hari ini kita lihat guys ya, bahwa kenaikan yang terjadi itu sempat juga terjadi di 16 Oktober 2024 dengan kenaikan 1,16% dan juga sempat turun ya ke area low di Rp1.280 per sahamnya. Jadi tidak turun di bawah level support sebelumnya, yaitu di sekitar 1.250 sampai di 1.200-an dan masih mampu bertahan ya di atas support MA50-nya. Jika kita lihat guys ya dari broker summary bahwa Medco hari ini ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari ZP 24,6 miliaran guys. Jadi overall untuk saham Medco sih kita lihat guys ya masih ada peluang untuk bisa naik lagi. Dan di sini kita melihat bahwa investor asing ini cenderung distribusi guys ya sebenarnya. Jadi coba kita cek juga ya dari broker summary. Dan biasanya memang kenaikan dari harga minyak itu juga akan berdampak langsung ya terhadap saham Medco ini. Jadi untuk asing ya guys ya masih ada sedikit akumulasi terutama dari ZP dan juga BK, namun secara mayoritas ini lebih banyak investor asing yang melakukan distribusi ya. Jadi overall akumulasinya pun memang tidak terlalu besar nih dari investor asingnya. Oke guys, jadi asing sempat buang barang ya ketika harga saham Medco ini turun dan ketika bagi dividen pun ada ex-date dividen. Di sini kita lihat ya sempat terjadi gap down yang berarti ada dividen trap ya di saham Medco. Yang kita lihat setelah terjadinya ex-date dividen tersebut harga saham Medco malah mampu bertahan di atas support MA50 dan naik hari ini juga retest kembali ya di MA150-nya. Nah, jadi untuk saham Medco
Kita lihat kemarin penurunan ini sempat terjadi oversold alias jenuh jual, jadi wajar guys ya Medco di 2 hari terakhir mengalami kenaikan. Kemarin naik 1,15%, hari ini lanjut naik 1,89%. Sehingga proyeksi dari kenaikan harga Medco saya rasa akan lebih bagus ya ketika harga minyak sedang mengalami kenaikan. Selanjutnya kita pun akan membahas potensi dari saham Raja, di mana saham Raja hari ini naik 2,17% di harga Rp1.885 per sahamnya. Jadi untuk Raja memang belum turun terlalu rendah ya guys ya, belum turun signifikan. Jadi kita lihat memang masih cukup uptrend. Di saat waktu itu harga minyak dunia juga sempat mengalami lonjakan. Jadi untuk saham Raja mulai naik di 2 Oktober 2024 dan sampai saat ini masih bertengger di atas moving average-nya. Yang berarti saham Raja ini sebenarnya masih strong uptrend. Coba kita lihat hari ini guys ya, untuk broker summary dari Raja ini cukup netral sebenarnya, ada akumulasi dari AK, XA, dan juga BK, namun CP, SQ, dan juga NI terpantau distribusi. Kita cek untuk investor asing. Asing cenderung masih akumulasi di saham Raja, ada CC dan juga AK, masing-masing 3,4 dan 3,5 miliar, lalu ada JP Morgan, akumulasi 2,4 miliaran guys. Jadi overall untuk saham Raja selama mampu bertahan di atas 1.800, kemungkinan masih bisa lanjut naik lagi guys ya, dan belum akan patah tren ya jika masih mampu bertahan di atas 1.800-an. Kita melihat ada potensi untuk Raja ini oversold, tapi apakah akan mampu ya guys ya bertahan di 1.800 sebagai level psikologis, atau Raja malah akan patah tren dan tembus di bawah level tersebut. Selanjutnya kita pun akan membahas saham Elsa, di mana Elsa hari ini mengalami kenaikan 0,82% di Rp490 per sahamnya. Secara teknikal kita lihat saham Elsa ini masih cenderung sideways ya, tapi kembali lagi ternyata Elsa juga mampu bertahan di atas support MA50 dan tidak turun kembali ke 460 sampai 465 per sahamnya, dan masih di sekitar Rp490 per saham. Untuk Elsa ini hari ini ya ada akumulasi besar terutama dari ZP, CP, AT, dan juga PC. Coba kita cek untuk investor asing. Hari ini asingnya juga akumulasi ya, terutama ZP 16,5 miliar, lalu AK 141 juta, dan TP 45,6 juta. Jadi overall yang akumulasi paling besar adalah ZP 16,5 miliaran. Cukup menarik sebenarnya untuk saham Elsa ini, tapi kembali lagi ya, karena belum rilis kinerja pada kuartal 3 2024, jadi kita masih coba untuk wait and see. Namun, kalau misal teman-teman sudah yakin ya dengan potensi dari beberapa saham sektor migas ya guys ya, teman-teman juga sebenarnya bisa saja akumulasi lebih awal ataupun titip sendal. Selanjutnya adalah Akra, di mana Akra hari ini juga sedikit mengalami kenaikan 0,3% saja di Rp1.450 per saham. Jadi untuk Akra kita lihat memang masih cukup downtrend guys ya. Semakin mendekati level supportnya, kita incar sebenarnya di 1.400-an guys ya untuk support di saham Akra. Ya paling tinggi di 1.420 lah. Tapi kalau misal memang ada pantulan atau ada kenaikan kembali karena memang sudah oversold atau jenuh jual, mungkin kita pun akan coba entry guys ya di sekitar 1.450 sampai 1.500-an. Kembali lagi disclaimer on. Nah, jadi untuk Akra ini kita pun melihat bahwa hari ini masih ada distribusi yang cukup besar ya, jadi masih belum bisa naik sebenarnya. Lalu distribusinya dari CC, BK, dan juga ZP. Coba kita cek untuk foreign ya. Investor asing hari ini juga cenderung distribusi di saham Akra, BK-nya jualan 1,7 miliar, namun di beberapa hari yang lalu, meskipun harga saham Akranya sedang turun, kita sempat melihat bahwa Akra ini terkena net buy ya, net buy asing yang cukup tinggi seperti itu. Jadi untuk oversold kali ini mungkin kita akan pantau guys ya saham Akra ini. Sedangkan Elsa juga masih oversold dengan posisi yang sideways. Untuk Raja masih strong uptrend, namun ada potensi terkoreksi. Dan kita lihat untuk Medco juga cukup menarik ya, karena kemarin penurunannya itu juga sempat menjadi zona oversold atau jenuh jual seperti itu. Nah, di sini kita akan coba membandingkan guys ya dari beberapa rasio fundamental menggunakan menu comparison ya yang ada di Stockbit Sekuritas.
Sekuritas terbaik yang saya gunakan guys ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga untuk trading ya. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur-fiturnya dan jika ingin mendaftar, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Nah, keunggulan dari fitur comparison ini ada beberapa yang sudah tahu, tapi ada juga mungkin ya beberapa investor yang belum tahu nih. Nah, di sini akan saya jelaskan di mana teman-teman bisa membandingkan ya beberapa atau berbagai rasio fundamental dan juga price action yang ada di saham-saham yang satu sektor gitu ya. Teman-teman bisa membandingkan hal tersebut dan juga bisa lebih dari 4 saham sekaligus ya, bisa 5, bisa 6 saham gitu ya. Dan ini akan cukup membantu untuk kita memilah dan memilih gitu ya, saham mana yang secara rasio valuasi fundamental itu paling menarik dan paling bagus seperti itu. Apalagi teman-teman yang mau invest jangka panjang ya tentunya. Jadi di sini kita akan membandingkan antara Medco, Raja Elsa, dan juga Akra. Yang pertama adalah dari sisi PE ratio. Ya untuk PE ratio yang paling rendah itu di Elsa ya guys ya 4 kali, sedangkan Medco 5,13 kali. Yang paling tinggi adalah Raja 17 kali, sedangkan Akra 14,51 kali. Selanjutnya adalah rasio PBV ya, price to book value. Untuk PBV terendah juga di saham Elsa 0,7 kali. Sedangkan ada Medco ya PBV-nya 1 kali, lalu Akra 2,57 kali dengan Raja 3,6 kali. Jadi berdasarkan rasio PE ratio dan juga PBV ya guys ya, rasio valuasinya, kita melihat ternyata valuasi yang paling murah adalah Elsa, selanjutnya ada Medco, Akra, lalu ada Raja yang memiliki valuasi paling mahal. Sedangkan dari sisi market capital yang terbesar adalah Medco dengan market cap 33 triliun. Lalu ada Akra ya guys ya, market cap-nya 29 triliun, lalu ada Raja market cap 7,9 triliun dan Elsa 3,5 triliunan. Selanjutnya kita melihat guys ya bahwa dari sisi NPM atau net profit margin yang paling besar di sini adalah Medco dengan NPM 20%, lalu ada Raja NPM-nya 11,47%, lalu ada Elsa 8% dan Akra 4,61%. Nah, jadi untuk Raja ini ada beberapa sentimen positif guys ya, yang mana Raja ini katanya sih akan bekerja sama dengan salah satu perusahaannya Bakri Group ya untuk beberapa proyek ya guys ya terkait dengan migas seperti itu. Selanjutnya dari sisi return on asset yang terbesar adalah Akra 9,6%. Sedangkan return on equity yang terbesar itu adalah Akra juga ya 24,32%. Tapi untuk beberapa saham lain seperti Elsa dan Medco juga sebenarnya bagus guys ya. Di mana ROE dari Elsa 14%, Raja 22%, dan ROE dari Medco juga 20%. Jadi secara ROA dan ROE ini sebenarnya saham-saham yang sangat bagus. Selanjutnya kita lihat juga dari pembagian dividennya gitu guys ya. Nah untuk dividen yield terbesar itu jatuh ke saham Akra dengan dividen yield 8,6%. Sedangkan selanjutnya ada Elsa, dividen yield di 5,6%, lalu Medco dividen yield 3,3%, dan Raja dividen yield 2%-an. Selanjutnya teman-teman juga bisa membandingkan guys ya dari price performance-nya. Misalkan di 1 tahun terakhir guys ya untuk kenaikan harga saham itu yang paling besar adalah saham Raja. 1 tahun Raja harga sahamnya sudah naik 109%. Sedangkan Medco masih minus 15%, Elsa naik 18%, dan Akra minus 0,34% guys. Jadi banyak sekali ya rasio-rasio yang teman-teman bisa bandingkan di sini. Ada net income, revenue ya, cash from operations, cash from investing, financing, dan lain-lain. Ini juga bisa teman-teman bandingkan dengan menggunakan menu comparison ini, seperti itu. Selain itu, beberapa berita global juga mungkin harus teman-teman cermati ya. Apakah memang ada potensi resesi atau tidak gitu ya. Karena kita melihat bahwa beberapa negara Eropa ya guys ya dari sisi ekonomi itu sudah mulai terguncang dan juga dari Amerika Serikat ternyata perusahaan Intel juga mulai mem-PHK ribuan karyawannya di Oregon hingga Arizona gitu guys. Jadi apakah ini adalah awal dari resesi terjadi sehingga ada potensi ya unemployment rate itu bisa turun sehingga bisa menyebabkan resesi terjadi seperti itu. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Ya dari saham-saham yang sudah kita bahas tadi antara Medco, Raja Elsa, dan juga Akra, saham mana yang menurut teman-teman akan memberikan return yang paling besar, baik itu dari sisi dividen ataupun capital gain? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar.
Oke guys, semoga video ini membantu ya untuk analisa ke depannya. Dan jika ada requestan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.